Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Sufi Ida Mufida dari kelas 4B Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 23615140. Baik, saya di sini mau menjelaskan tugas dari Pak Ferdi, yaitu mengenai infografik, yaitu yang tugas ketiga kemarin berkaitan dengan berbagai macam isu. Apa saja yang saya cari dari tiga isu itu? Yang pertama itu kasusnya isu tentang Kim So Hyun ini. Ya, nanti di akhir pembicaraan akan saya tunjukkan. Yang kedua yaitu tentang isu tentang revisi RUU TNI. Tahu kan kasus kemarin yang dibawa besar-besaran itu loh? Yaitu. Yang ketiga yaitu tentang isu penurunan kualitas udara. Nah, tugasnya yaitu mencari infografik, lalu kita bandingkan dari tiga sumber, di mana yang lebih aktual, di mana yang lebih ke fakta, di mana yang lebih bisa dipercaya. Nah, berhubung dari itu, saya mengambil tiga sumber itu. Yang pertama dari medsos, yang kedua dari digital atau web, yang ketiga dari artikel. Nah, kasus yang pertama yaitu tentang isu Kim So Hyun. Nah, teman-teman seharusnya tidak asing kan dengan siapa sih Kim So Hyun itu? Ya, Kim So Hyun adalah artis Korea. Itu loh, yang biayanya termahal, green flag di dramanya. Ya, Kim So Hyun itu adalah artis Korea yang telah membintangi beberapa drama Korea. Ia adalah artis termahal. Nah, dia itu green flag apabila di drama ya, ternyata di real life-nya adalah wah benar-benar red flag. Kalian tahu kasusnya, yaitu menjalin hubungan asmara dengan anak di bawah umur. Jadi nggak apa-apa sih kalau menjalin hubungan asmara itu, tidak dilarang. Nah, tapi kesalahannya dia menjalin hubungan asmara dengan anak di bawah umur. Nah, nggak cuma itu, ternyata dia itu sempat mengancam dia anak di bawah umur itu loh, untuk membayar denda 500 miliar gitu loh kalau nggak salah. Ya, dia bernama Kim Seron yang kemarin meninggal. Oke, selanjutnya isu kedua yaitu tentang revisi RUU TNI. Nah, kalian pastinya tidak asing kan dengan itu. Yang kemarin itu loh, wah, beberapa dari universitas melakukan demo besar-besaran di gedung DPR. Nah, itu adalah demo tentang RUU TNI. Sebelumnya, apa sih RUU TNI itu? Nah, saya jelaskan ya. RUU TNI itu adalah rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur peran, fungsi, dan struktur TNI. Nah, maka dari itu RUU ini telah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 dan mencakup beberapa revisi penting. Nah, yang kenapa kok pada RUU TNI? Nah, takutnya para netizen itu nanti kita akan kembali ke orde baru yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kalau kita mengemukakan pendapatnya, nanti kita akan disikat. Ya, tahu kan? Saya akan menyebutkan
revisi penting itu seperti apa? Yang pertama, kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan. Ya, yang kedua, penambahan tugas operasi militer selain perang. Yang ketiga, penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI. Yang keempat, usia pensiun prajurit TNI. Dan itu pengesahan ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, terutama terkait potensi meningkatnya peran militer dalam ranah sipil dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Itu. Oke, selanjutnya isu terakhir, yaitu tentang efek rumah kaca. Seharusnya kalian tahu dong apa sih efek rumah kaca itu. Sejujurnya, kalau di bayangan saya waktu kecil, efek rumah kaca itu seperti rumah kaca gitu loh. Ternyata tidak, teman-teman. Efek rumah kaca itu adalah fenomena di mana panas dari matahari terperangkap di atmosfer bumi akibat gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Gas-gas ini bertindak seperti kaca dalam rumah kaca, memungkinkan sinar matahari masuk tetapi mencegah sebagian panas keluar kembali ke angkasa. Akibatnya, suhu bumi menjadi meningkat, yang bisa menyebabkan perubahan iklim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrem. Efek rumah kaca alami sebenarnya penting untuk menjaga suhu bumi tetap hangat, tapi aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar, dan deforestasi telah meningkatkan gas-gas ini, mempercepat pemanasan global. Kesimpulannya ternyata efek rumah kaca itu sangat merugikan bumi loh, teman-teman. Nanti saya di akhir video akan kembali menjelaskan beberapa 3 isu itu, dan saya akan tunjukkan gambarnya. Kita menuju ke topik selanjutnya, yaitu topik terakhir, mencari tiga sumber. Saya akan mencari 3 sumber, yaitu yang pertama melalui medsos, yaitu media sosial, yang kedua melewati web atau Google, yang ketiga melewati artikel. Saya menggunakan medsos itu karena zaman sekarang kan lebih maju dan teknologi jelas makin berkembang. Maka dari itu kita sebagai generasi yang melek akan informasi ataupun teknologi sebisa mungkin memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan menyalahkan teknologi, karena itu akan membuat kekacauan yang kita pun tidak bisa memprediksinya. Yang ketiga, sumber dari ketiga yang kedua, maaf salah. Yang kedua itu saya ambil dari web yang di Google itu. Karena web merupakan sumber informasi yang baik dan mudah dicari apabila punya paketan loh ya. Banyak orang menggunakan untuk memperoleh berbagai pengetahuan dengan cepat. Dengan hanya beberapa klik, kita dapat menemukan artikel, jurnal, berita, dan referensi dari berbagai bidang. Namun, kemudian ini juga diimbangi dengan sikap kritis dalam memilah informasi, karena tidak semua yang tersedia di internet dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa sumber yang digunakan berasal dari situs yang kredibel, memanfaatkan web sebagai sarana belajar yang efektif tanpa terjebak dalam menginformasikan atau berita palsu. Itu penjelasan saya, alasan saya mencari lewat web. Dan yang terakhir yaitu melalui artikel. Kenapa saya mencari lewat artikel? Karena artikel itu beritanya sangat akurat dan dapat dipercaya gitu loh, karena sumbernya terperinci dan kita bisa mengetahui ini dari mana kan di artikel ada daftar pustakanya. Kalau kita nggak percaya
dari opini di artikel itu, kita kan bisa mencari lewat daftar pustakanya itu. Nah, dari 3 sumber tadi, yang pertama medsos, yang kedua web, yang ketiga artikel, saya membandingkan. Menurut saya yang lebih aktual dan lebih baik yaitu melewati artikel, karena artikel itu terpercaya ya informasinya, dan artikel itu adalah sumber informasi yang akurat. Penting bagi kita untuk memilih artikel yang berasal dari media, tapi memilih artikel itu jangan main-main. Penting loh kita memilih artikel itu dari media atau penulis yang kredibel. Dalam era digital saat ini, banyak informasi yang beredar tanpa melalui proses verifikasi, sehingga kita harus lebih teliti dalam memilah nama yang benar dan mana yang hanya opini tanpa dasar. Dan membaca artikel dari sumber terpercaya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta memastikan bahwa informasi yang kita gunakan benar adanya dan tidak menyesatkan. Nah, itu alasan saya memilih. Kenapa kok saya memilih artikel? Nah, itu alasannya. Nah, ini isu yang pertama tentang Kim So Hyun. Tidak asing kan dengan wajahnya yang tidak seperti di real life. Di situ kita bisa melihat apa sih kasusnya Kim So Hyun. Yang pertama itu kan skandal pedofil berpotensi bikin Kim So Hyun bangkrut. Ya, karena dia kan menjalin hubungan asmara dengan anak di bawah umur. Oke, dilanjut. Isu yang kedua, ini dia isu yang kedua tentang revisi RUU TNI. Nah, itu kan saya sudah menjelaskan di awal ya. Gambarannya seperti ini bisa jelas loh. Kan itu ada pasal-pasal, ada pasal 3, pasal 7, pasal 47. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu penurunan kualitas udara karena efek rumah kaca. Yaitu kan itu dijelaskan di situ, pengukuran kualitas udara, pemanasan global, dan transisi energi. Nah, kita menuju ke akhir dari pembahasan kita di pagi hari ini. Itu opini saya yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, dan pasti masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik atau saran, bisa diungkapkan, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.